Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta Balika Padu Antp dimanapun kalian berada? Bertemu lagi dengan saya yang akan membahas seputar alur sinopsis Balika Padu. Untuk kawan semua yang baru bergabung, jangan lupa di subrek channel ini. Episode kali ini dimulai saat nenek Kalyani yang berkata bahwa pekerjaan dalam mencatat sudah selesai. Lalu nenek pun meminta Gehna untuk mengirim buku catatan itu ke rumah teman sekelasnya. Jagdis memuji sang nenek. Gangga pun meminta Jagdis untuk duduk sebentar karena Gangga akan membawakan sarapan pagi. Jagdis pun menjawab tidak. Aku memiliki begitu banyak pekerjaan hari ini dan menceritakan tentang padatnya jadwal pekerjaan Jagdis. Jagdis pun kembali berkata, aku harus pergi ke situs kampus juga. Jagdis menjelaskan akan ada pekerjaan bakti sosial yang akan dibagikan untuk para buruh. Saya akan membagikan selimut kepada mereka. Lalu Jagdis meminta Gangga untuk menemaninya, namun Gangga menolak dan berkata, tidak, aku harus pergi ke rumah sakit karena ada 2 pasien yang akan dioperasi. Jagdis menjawab, baiklah, aku akan pergi sendiri kalau begitu. Nenek Kalyani pun meminta Jagdis untuk duduk dan menegur Jagdis karena Jagdis telah lalai dengan kesehatannya. Nenek Kalyani pun memaksa Jagdis untuk makan dan kemudian pergi. Jagdis duduk dan berkata, baiklah. Gangga pergi ke dapur untuk mengambil makanan untuk Jagdis. Dan setelah makan, Jagdis pun pergi. Terlihat di adegan lain, Gangga keluar dari ruang operasi dan berpikir, operasi telah selesai, aku bisa pergi menemani Jagdis. Tak lama Gangga pun mendapat telepon dari Mang Asep. Mang Asep memberitahu Gangga bahwa salah satu bagian dari gedung perguruan tinggi telah runtuh. Dan kembali berkata, aku khawatir pada Jagdis karena sekarang dia ada di sana. Gangga pun sangat terkejut. Gangga bertanya, apakah kamu yakin dengan berita ini? Mang Asep menjawab, ya, aku yakin. Aku pergi ke kantor kolektor dan aku mendapat kabar ini dari situ. Gangga pun semakin tegang dan mulai menelpon nomor Jagdis, tetapi nomor Jagdis pun tidak aktif. Gangga pun mulai panik dan bergegas keluar dari ruangan. Seketika di depan, Gangga melihat ambulan datang. Gangga terdiam sejenak melihat orang-orang yang terluka berturunan dari dalam ambulan. Dokter meminta Gangga untuk merawat para pasien. Gangga pun berlinang air mata dan berpikir, aku tidak bisa bekerja sampai aku mendapat kabar tentang keadaan Jagdis. Namun Gangga kembali berpikir untuk melakukan pekerjaan itu karena itu adalah tugasnya sebagai suster. Gangga berdoa untuk keadaan Jagdis. Tak lama nenek Kalyani pun datang ke rumah sakit dan bertanya pada Gangga tentang kabar Jagdis. Gangga menjawab, tidak ada berita terbaru tentang Jagdis sampai sekarang. Saya ingin pergi ke lokasi dan melihat langsung, tetapi aku harus merawat pasien-pasien yang telah diantar ke sini. Nenek dan Gehna meminta Gangga untuk pergi ke lokasi dan mencari-cari Jagdis di sana. Gangga pun bergegas keluar dan kembali melihat ambulan datang. Para pasien pun dibawa ke dalam ruangan rumah sakit. Tak lama Jagdis keluar dari ambulan. Gangga pun merasa lega setelah melihat Jagdis dalam keadaan baik-baik saja. Gangga langsung memeluk Jagdis. Jagdis berkata bahwa aku baik-baik saja, kau tidak perlu khawatir. Dan terlihat di malam hari Gangga melihat Jagdis yang sedang tertidur. Gangga berpikir sangat khawatir pada Jagdis saat menangani para pasien. Gangga pun mengulas kepala Jagdis sehingga Jagdis pun terbangun. Gangga berkata, aku tidak bisa membayangkan apabila kau tidak ada dalam hidupku. Jagdis pun meminta Gangga untuk tidak khawatir. Jagdis meminta maaf pada Gangga dan menjelaskan bahwa aku tidak bisa menelponmu di saat keadaan sedang panik. Jagdis khawatir karena para pekerja terluka sehingga dia membawa mereka ke rumah sakit. Gangga menjawab bahwa aku sangat panik setelah mendapat kabar itu. Jagdis pun menjawab, aku bisa mengerti tentang perasaanmu. Jagdis pun membuat Gangga tertidur di bahunya. Dan terlihat di pagi hari, Gehna memberitahu nenek Kalyani bahwa Niranjan pergi ke sekolah. Tak lama Jagdis datang dan berkata, aku baik-baik saja.
Nenek pun berkata aku tidak mengerti bagaimana gedung itu bisa runtuh. Jagdis menjawab, aku pun memikirkan hal yang sama dengan apa yang dipikirkan oleh nenek. Namun Jagdis sedikit menjelaskan bahwa lempengan atap pun terjatuh. Saya akan menanyakan kepada polisi. Tak lama polisi datang dan bertanya tentang keadaan Jagdis. Jagdis menjawab bahwa aku baik-baik saja. Inspektur pun berkata kau tidak dapat menemukan kontraktor. Jagdis berkata itu adalah hasil dari keserakahan kontraktor. Inspektur menjawab bahannya yang digunakan berkualitas buruk sehingga menjadi keambrukan. Terlihat di sisi lain Anandi duduk di kantor SIP. Lagu kenangan bersama SIP pun diputar. Tak lama Anandi mendapat telepon dari nenek Kalyani. Anandi memberitahu nenek bahwa sedang berada di kantor. Nenek pun meminta Anandi untuk tidak mensibukkan dirinya dalam pekerjaan. Anandi menjawab aku baik-baik saja dengan berkah mereka. Terlihat pada malam hari, Amol datang ke kamar Anandi dan membawakan susu untuknya. Anandi pun tersentuh oleh gerakan bayi yang berada dalam kandungannya. Amol meminta Anandi untuk meminum susu itu. Anandi pun langsung meminumnya. Amol pun membuat Anandi tertidur. Terlihat di pagi hari Alok kakek Anop membawa mainan untuk anak-anak Anandi yang belum lahir. Alok berkata kita membawa mainan ini untuk anak-anak yang akan datang. Kakek berkata kita membawanya setelah memikirkan kemungkinan. Subadra bertanya di mana kamu akan menyimpan semua mainan ini. Kakek berkata di kamarmu. Anandi pun turun dari tangga dan mengunjungi rumah sakit. Dokter menjelaskan kepada Anandi bahwa semuanya lancar. Di bulan ke-9 kehamilan Anandi. Anandi berpikir setelah aku melahirkan bahkan hidupku akan baik-baik saja seperti sebelumnya. Sekian saja alur sinopsis terbaru Balika Padu dari channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.